Langkah hebat dan sensasional Presiden tercinta kita Bapak Prabowo Subianto. Demi harga diri bangsa, gerak cepat temui FIFA untuk meminta keadilan atas penindasan bangsa Indonesia pada pertandingan versus Bahrain kemarin. Begini penjelasan lengkap. Hasil imbang yang diperoleh Timnas Indonesia kalah melawan Bahrain. Apakah Timnas Indonesia masih berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Dan bagaimana langkah Timnas Indonesia ke depannya setelah ini? Simak baik-baik. Mantap coach, inilah pelatih kelas dunia. Usai pertandingan, Sintayong langsung keluarkan kata-kata luar biasa, AFC bisa langsung terkena mental dengarnya. Apa yang mendasari Sintayong berani ngomong demikian? Temukan faktanya di sini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Langkah hebat dan sensasional Presiden tercinta kita Bapak Prabowo Subianto. Demi harga diri bangsa, gerak cepat temui FIFA untuk meminta keadilan atas penindasan bangsa Indonesia pada pertandingan versus Bahrain kemarin. Begini penjelasan lengkap. Presiden Indonesia Prabowo Subianto semoga saja langsung bergerak cepat menanggapi kontroversi yang muncul setelah pertandingan antara Timnas Indonesia dan Bahrain pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prabowo, yang juga dikenal sebagai pendukung besar sepak bola nasional, bisa saja dikabarkan menemui Presiden FIFA, Gianni Infantino, untuk membahas keputusan wasit yang dinilai tidak adil dan merugikan Timnas Indonesia dalam laga tersebut. Pertemuan darurat ini dilaksanakan beberapa waktu setelah pertandingan yang penuh kontroversi itu, di mana Timnas Indonesia kalah setelah sejumlah keputusan wasit yang dianggap kontroversial. Keputusan-keputusan tersebut termasuk waktu tambahan yang dinilai melewati batas yang sudah ditentukan. Tuntutan saya dan masyarakat pecinta Timnas Indonesia, semoga Presiden Prabowo tidak tinggal diam setelah mengetahui ketidakadilan yang dialami oleh Timnas Indonesia. Dalam sebuah pernyataan resmi, mungkin Prabowo menyatakan bahwa ia tidak bisa membiarkan insiden ini berlalu tanpa tanggapan. Kita harus memastikan bahwa keadilan dijunjung tinggi dalam setiap pertandingan. Apa yang terjadi terhadap Timnas Indonesia adalah cerminan dari masalah yang lebih besar dan ini perlu diselesaikan. Tolong kepada FIFA hukum seberat-beratnya wasit botak biadab tersebut. Dan kalau bisa ada pengurangan poin untuk Timnas Bahrain. Begitulah kira-kira kata Prabowo sebelum bertemu Presiden FIFA nanti. Dalam pertemuannya dengan Gianni Infantino, Prabowo harus menyampaikan keprihatinannya terhadap kinerja wasit yang memimpin pertandingan Indonesia melawan Bahrain. Prabowo mengungkapkan bahwa keputusan wasit tersebut bukan hanya merugikan Indonesia secara teknis, tetapi juga merusak semangat dan moral para pemain serta penggemar yang telah memberikan dukungan penuh. Sepak bola adalah tentang fair play. Jika prinsip itu dilanggar, maka esensi dari olahraga ini hilang, begitu kira-kira kata Prabowo kepada Infantino. Presiden FIFA, Gianni Infantino, semoga langsung menanggapi serius keluhan dari Presiden Prabowo dan menyatakan bahwa FIFA akan melakukan investigasi terkait kejadian tersebut. Infantino juga berjanji bahwa FIFA akan terus berupaya memperbaiki kualitas perwasitan di ajang internasional, termasuk dengan meningkatkan penggunaan teknologi dan pelatihan yang lebih intensif bagi wasit-wasit yang bertugas. Kami memahami betapa pentingnya integritas dalam sepak bola dan kami akan memastikan bahwa setiap pertandingan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip fair play. Kami menghargai masukan dari Presiden Prabowo dan akan segera menindaklanjuti masalah ini. Kami pastikan bakal ada sanksi khusus yang akan diterima wasit Ahmed Alkaf asal Oman tersebut. Jadi untuk Bapak Prabowo dan seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap tenang, kami FIFA akan menjatuhkan sanksi yang seberat-beratnya terhadap wasit tersebut. Dan memastikan kedepannya FIFA siap membantu Indonesia agar tidak dicurangi wasit-wasit laknat itu, kata Infantino dalam pertemuan tersebut. Bagaimana guys menurut kalian? Apabila benar dengan pergerakan Bapak Prabowo ini, temui FIFA dan sanksi apa yang kalian inginkan untuk wasit biadab tersebut? Coba tulis pendapat kalian di komentar di bawah ini ya. Hasil imbang yang diperoleh Timnas Indonesia kalah melawan Bahrain.
Apakah timnas Indonesia masih berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Dan bagaimana langkah timnas Indonesia ke depannya setelah ini? Simak baik-baik. Pertandingan tim nasional timnas Indonesia versus Bahrain berakhir imbang 2-2 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 malam. Pemain Bahrain Mohamed Marhoon membuka pertandingan lewat golnya pada menit 15. Timnas Indonesia sempat unggul berkat gol Ragnar Oratmangoen 45+3 dan Rafael Struijk 74. Namun keputusan wasit Ahmed Alkaf yang tidak menghentikan laga babak kedua meski injury time habis membuat Mohamed Marhoon kembali mencetak gol pada menit ke-90+9. Dengan hanya bermain imbang dari Bahrain, Indonesia kini menempati peringkat kelima dalam klasemen. Sementara Bahrain ada di posisi keempat berkat koleksi 4 poin. Lalu bagaimana peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sejak Jumat 6 September 2024 hingga Selasa 10 Juni 2025. Indonesia tergabung dalam grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Cina, dan Bahrain. Indonesia berpeluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 jika menjadi juara atau peringkat kedua grup kualifikasi. Sejauh ini tim grup C telah melakoni 3 dari 5 pertandingan putaran ketiga. Jepang saat ini menduduki posisi puncak klasemen grup C dengan 9 poin dari 3 kemenangan. Posisi kedua ditempati Australia yang memiliki 4 poin dengan catatan 1 kali menang, 1 seri, dan 1 kalah. Mantap coach, inilah pelatih kelas dunia. Usai pertandingan Shin Tae-yong langsung keluarkan kata-kata luar biasa, AFC bisa langsung terkena mental dengarnya. Apa yang mendasari Shin Tae-yong berani ngomong demikian? Temukan faktanya di sini. Indonesia harus puas membawa 1 poin dari Bahrain. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Kamis 10 Oktober 2024. Skuad Garuda sempat unggul 2-1 namun tuan rumah mampu membuat gol penyama kedudukan di menit 99 melalui sepakan Mohamed Marhoon sehingga skor berakhir imbang 2-2. Pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengapresiasi kinerja anak asuhnya yang berjuang keras hingga akhir pertandingan. Sebelum unggul 2-1, timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dulu melalui gol pertama Marhoon pada menit ke-15 lewat tendangan bebas yang dibalas Ragnar Oratmangoen 45+3 dan Rafael Struijk 74. Kedua tim melakukan yang terbaik sampai wasit meniupkan peluit panjang. Akan tetapi saya harus memastikan kembali terkait dengan keputusan-keputusan wasit di pertandingan tadi. Bila AFC ingin semakin maju, maka keputusan dan kepemimpinan wasit juga perlu diperbaiki, kata pria 53 tahun tersebut dalam sesi konferensi pers selesai pertandingan. Mengenai gol menit akhir Bahrain, pelatih asal Korea Selatan tersebut menyayangkan hal tersebut terjadi. Ia juga memaklumi ketika para pemainnya mengajukan protes usai pertandingan berakhir. Soal tambahan waktu seharusnya 6 menit namun menjadi lebih dari 9 menit. Lalu keputusan-keputusan wasit yang menurut saya bias. Saya rasa semua orang bisa memahami kenapa para pemain kami kesal dengan keputusan-keputusan tersebut, tuturnya mengakhiri pembicaraan. Timnas Indonesia langsung menata pertandingan keempat babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan menghadapi Tiongkok pada Selasa 15 Oktober. Kembali menjalani pertandingan tandang, tim langsung terbang ke Qingdao 4 jam setelah pertandingan menghadapi Bahrain. Kabar baik buat seluruh pecinta timnas Indonesia dimanapun berada. Diam-diam calon pemain naturalisasi timnas Indonesia ini sudah tiba di Jakarta. Siap-siap timnas Indonesia full kekuatan di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3.
Bek klub FC Copenhagen, Kevin Dix terpantau berada di Jakarta dan ini seakan menjadi isyarat bahwa ia akan segera dinaturalisasi ke timnas Indonesia. Kevin Dix terlihat berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada hari Kamis 10 Oktober 2024. Beberapa foto sang bek sudah tersebar di dunia maya via akun Instagram @ilan_alkatiri. Kevin Dix terus dirumorkan akan menjalani perpindahan kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu juga telah dihubungi PSSI. Kevin Dix lahir di Apeldoorn, Belanda pada 6 Oktober 1996. Darah Indonesianya mengalir dari kakek dan neneknya yang dikabarkan lahir di Ambon, Maluku. Nama lengkap Kevin Dix adalah Kevin Dix Bakarbesi. Nama terakhirnya ialah marga yang terdapat di Waai, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Kevin Dix sedang libur bermain di Liga Denmark bersama FC Copenhagen lantaran jeda internasional di sana pada 8 hingga 18 September 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih malu-malu untuk mengakui rencana menaturalisasi Kevin Dix untuk timnas Indonesia. Alhamdulillah kalau memang masuk. Jangankan Kevin Dix, yang lainnya juga masuk, ujar Erick Thohir di YouTube Liputan 6 pada beberapa waktu lalu. Kalau sudah salaman baru bisa ngomong. Sekarang baru cita-cita. Kalau sudah salaman, ngomong dan ada fotonya itu benar. Kalau gosip biarkan saja. Insya Allah ada yang sedang diproses. Posisi saya tidak bisa ngomong. Semua itu kita harus jaga termasuk privasi pemain dan kita hargai pilihannya, imbu Erick Thohir. Sebelumnya kepada media Denmark Bold pada beberapa waktu lalu, Kevin Dix mengaku telah didekati PSSI yang membuatnya mempertimbangkan tawaran untuk memperkuat timnas Indonesia. Mereka sebenarnya untuk pertama kalinya menelepon agen saya. Ini jelas merupakan kehormatan besar bahwa mereka merasa saya akan menjadi tambahan yang berharga untuk tim, ujar Kevin Dix sambil tersenyum lebar. Timnas Indonesia telah berkembang sangat cepat dan makin banyak pemain yang seperti saya memiliki 2 kewarganegaraan dan bergabung ke dalam tim, jelasnya. Mereka sebenarnya memiliki kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia kali ini dan mereka mungkin memiliki kesempatan lebih besar jika lebih banyak pemain bergabung, tutur Kevin Dix. Palang pintu berpostur 186 cm itu belum pernah berlaga untuk timnas Belanda, hanya untuk timnas Belanda U21, U20, dan U19. Cristiano Ronaldo, mega bintang sepak bola dunia yang kerap menjadi ikon sportivitas dan keadilan di lapangan hijau. Bisa saja tak bisa menyembunyikan kekecewaannya usai menyaksikan pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Arifah Bahrain tersebut diwarnai oleh sejumlah kontroversi terkait keputusan wasit yang dianggap secara terang-terangan merugikan timnas Indonesia. Laga yang berlangsung sengit itu semestinya dimenangkan timnas Indonesia yang tampil penuh semangat. Namun kontroversi keputusan wasit menjadi pusat perhatian dengan beberapa momen kunci yang secara signifikan memengaruhi jalannya pertandingan dan hasil akhir. Keputusan kontroversial wasit dalam laga yang berakhir dengan hasil imbang ini, sejumlah keputusan wasit menjadi perbincangan hangat. Salah satu insiden paling krusial adalah ketika waktu pertandingan yang harusnya sudah habis di menit 90+6, tapi wasit enggan meniup peluit panjang hingga akhirnya Bahrain mencetak gol di menit 90+9. Selain itu, beberapa keputusan wasit terkait pelanggaran yang diberikan kepada pemain Indonesia dinilai berlebihan. Komentar sedih Cristiano Ronaldo yang mungkin mengikuti jalannya pertandingan melalui siaran langsung bisa saja tak mampu menyembunyikan kekecewaannya atas insiden yang menimpa timnas Indonesia. Ronaldo bisa saja memberikan tanggapan terkait keputusan wasit yang dianggap tidak adil dan sangat merugikan Indonesia. Ia mungkin merasa prihatin atas situasi yang dialami Indonesia, terutama karena tim tersebut sudah menunjukkan kerja keras dan dedikasi yang tinggi sepanjang kualifikasi. Ini sangat menyedihkan untuk sepak bola. Sepak bola harus menjunjung tinggi keadilan dan sportivitas, tetapi hari ini kita melihat sesuatu yang berbeda.
Indonesia adalah tim yang bermain dengan penuh semangat, namun dirugikan oleh keputusan yang tidak fair. Harusnya timnas Indonesia bisa menang malam tadi. Karena wasit tolol dan bodoh sehingga semua kemenangan timnas Indonesia sirna di akhir laga. Ini wasit sangat-sangat biadab. Saya saja juga pernah dicurangi oleh wasit ini. Saya menilai mungkin wasit tersebut sudah dibayar dengan nominal sangat besar oleh mafia Bahrain. Semoga wasit tersebut segera mendapatkan hukuman dari FIFA, begitulah kira-kira kata Ronaldo. Ronaldo juga menyoroti bahwa keputusan-keputusan seperti ini bisa berdampak pada moral pemain dan penggemar. Tidak hanya merugikan tim, tetapi juga menghancurkan semangat para pemain dan para pendukung yang berharap melihat pertandingan yang adil. Sepak bola adalah olahraga yang indah dan kita tidak boleh membiarkan keputusan buruk menghancurkannya. Lanjut tambahnya kira-kira, bagaimana menurut kalian sendiri guys? Dengan kepemimpinan wasit tolol dan bodoh tadi malam, sanksi apakah yang pantas diterima wasit tersebut apabila terbukti dibayar oleh mafia Bahrain? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Sampai menahan malu karena lakukan segala cara hingga tak bisa menang lawan timnas Indonesia. Walaupun sudah dibantu oleh wasit. Beginilah pengakuan jujur pelatih Bahrain. Simak baik-baik video ini. Bahrain gagal meraih kemenangan melawan timnas Indonesia pada laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertanding di Stadion Nasional Bahrain Rifah Kamis 10 Oktober 2024, tuan rumah hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan timnas Indonesia. Bahkan, Bahrain hampir saja kalah jika tidak ada keputusan kontroversial wasit yang tidak mengakhiri pertandingan meski waktu sudah melewati menit tambahan. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan jadi 2-2 pada menit 99 lewat sontekan Muhammad Mahrouan memanfaatkan situasi tendangan sudut. Mahrouan sebelumnya sudah mencetak gol di menit ke-15. Namun gol Radner Oratmangoen 45+3 dan Rafael Struijk 74 berhasil membawa Garuda berbalik unggul dengan skor 2-1. Usai pertandingan, pelatih timnas Bahrain Dragan Talajic mengaku tim asuhannya berjuang dengan sangat keras untuk mendapatkan hasil imbang 2-2 melawan timnas Indonesia. Pemain kami bertarung sampai napas terakhir. Kami mencoba meraih kemenangan tetapi kami tidak berhasil, kata Dragan dalam konferensi pers. Dragan Talajic pun berterima kasih kepada para fans. Meski Stadion Nasional Bahrain tidak benar-benar penuh, dukungan mereka membuat pemainnya semangat hingga laga usai. Saya berterima kasih kepada fans Bahrain untuk dukungan mereka saat melawan Indonesia, tandasnya.